Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum kita kuliah, mari kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, hari ini kita akan belajar bab yang pertama, gitu ya. Yang kemarin logika matematika dan himpunan itu apa sih? Belajar tentang apa sudah saya jelaskan cukup panjang kemarin di pertemuan yang perdana pekan lalu. Manfaatnya untuk apa, gitu ya? Manfaatnya untuk menotasikan menotasikan definisi-definisi terminologi di dalam matematika, hal yang awalnya rumit menjadi tidak rumit, hal yang awalnya tertulis kalau dalam pernyataan itu bisa sangat panjang sekali, dengan bahasa matematika kita bisa menyederhanakan, gitu ya. Terus ada, Pak, tapi kemarin ada yang justru jadi semakin sulit. Nah, itu bukan semakin sulit, tapi itu untuk menyatakan secara tertulis, secara visual. Jadi biar sesuatu yang awalnya itu kita nggak tahu, hanya tahu di imajinasi kita, misalkan seperti fungsi kontinu. Fungsi kontinu apa sih, gitu ya? Kalau secara grafik kita mudah, secara grafik berarti fungsi kontinu itu kalau grafiknya lurus terus, nyambung terus, gitu ya, tidak putus, gitu. Tapi kalau secara matematis bagaimana? Kalau harus ditulis secara matematis, kita perlu bahasa matematika, gitu ya. Kemudian untuk memodelkan permasalahan di dalam dunia nyata ke dalam model matematis, nah, kita butuh notasi-notasi dalam bahasa matematika, gitu ya. Itu manfaatnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang pertama, yaitu bahasa matematika. Nanti materinya Anda bisa pelajari juga yang ada di Spada, gitu ya. Referensinya di situ yang berbahasa Inggris, sekaligus belajar selain bahasa matematika Anda belajar bahasa Inggris juga, gitu ya. Kemudian di sana ada video-video juga yang sudah di link-link video ya yang sudah di-share. Anda bisa, kalau penjelasan saya ini dirasa tidak cukup buat untuk ini ya, untuk memenuhi ini kebutuhan intelektual Anda, gitu. Wah, Pak Fika penjelasannya sangat cetek sekali, gitu ya. Kita butuh yang lebih dalam, Pak. Gitu. Kita butuh yang lebih rumit. Nah, silahkan nanti Anda bisa itu tambah lagi belajarnya di link-link video yang ada di Spada itu. Atau Anda cari sendiri pun nggak masalah, gitu ya. Ini kan merdeka belajar. Anda bebas mencari sumber belajar. Yang penting sesuai dengan kurikulum kita ini. Baik. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Ini yang mungkin SMA-nya masih menggunakan kurikulum lama ya, KTSP atau apa namanya, nggak tahu, saya lupa. Mungkin sudah pernah mendapat ini. Tapi yang kurikulumnya Kurtilas ya, Kurtilas itu K13, itu kayaknya sudah nggak ada yang materi tentang ini, materi tentang bahasa matematika, logika matematika, gitu ya. Kalau ya apapun lah, Anda sudah pernah mendapatkan atau belum pernah mendapatkan, mari kita belajar bersama ya. Nanti akan kita pelajari ini kalimat deklaratif, kalimat majemuk, kemudian tabel, gitu ya, tabel kebenaran dari satu nilai kalimat majemuk, negasi, gitu ya, kemudian tautologi, kontradiksi, kontingensi, kemudian pernyataan majemuk yang ekuivalen, dan nanti penarikan kesimpulan. Nah, ini yang pertama dulu. Kita akan mempelajari atau mencoba untuk mengenal yang dimaksud dengan kalimat deklaratif, gitu ya. Nah, dalam matematika itu ada dua macam kalimat, dikenal dua macam kalimat. Yang pertama adalah kalimat tertutup, ya. Ini yang disebut dengan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Yang kedua adalah kalimat terbuka. Terbuka, tidak tertutup, gitu ya. Bedanya apa, Pak? Di sini. Kalimat deklaratif atau pernyataan itu adalah kalimat yang benar atau salah, nilai kebenarannya itu bisa kita ketahui. Jadi ketika Anda mengucapkan kalimat tertutup,
atau kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan, Anda sendiri atau orang lain itu bisa menilai apa yang Anda katakan itu benar atau salah. Tidak bisa sekaligus benar dan salah. Saya ngomong bla 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 bla, saya mencintaimu misalkan. Sekaligus benar dan salah Pak, enggak bisa. Dalam lubuk hatimu itu harus memilih salah satu, benar atau salah yang kamu ucapkan, jujur atau bohong gitu ya. Jadi itu kalimat deklaratif. Nah, benar dan salah di sini dinilai sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, gitu ya. Kalau tadi saya mencintaimu tadi, misalkan kalimatnya seperti itu, maka kita nilai dari keadaan sebenarnya, benar-benar mencintai enggak, gitu ya. Dilihat dari cinta itu kan hanya kata ya, kata kerja, tapi buktinya yang penting, gitu ya. Benar enggak dia perhatian sama kita? Kan orang ini jangan menjurus ke yang ini ya, yang cinta-cintanya kaum alay ya, cinta-cintanya para bucin. Cinta itu tidak harus itu ya. Cinta itu misalkan orang tua kepada anaknya, gitu kan ya. Orang tua mencintai anaknya, itu berarti perhatian kepada anaknya, memenuhi kebutuhan anaknya, itu ya. Tidak menyakiti, lah itu kan bukti cinta. Orang tua mengaku mencintai anaknya tapi tidak mencukupi kebutuhannya, tidak pernah memperhatikan, kemudian sering menyakiti, lah itu berarti yang dia katakan salah karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu maksudnya. Itu kalimat deklaratif atau pernyataan. Nah, contohnya seperti ini. Batu adalah benda padat. 8 adalah bilangan genap. 4 tambah 5 sama dengan 8. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Nah, perhatikan nilai X yang memenuhi 5X sama dengan 15 adalah 10. Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Nah, semua ini adalah kalimat pernyataan atau deklaratif atau kalimat tertutup yang bisa dinilai kebenarannya atau kesalahannya. Itu ya. Jadi meskipun salah nggak peduli kita. Ini misalkan ini kan 4 plus 5 sama dengan 8. Pak ini salah, ya memang salah. Makanya karena kita bisa menilai salah itu, dia disebut dengan kalimat deklaratif gitu maksudnya ya. Semoga sudah paham. Kemudian pernyataan atau kalimat deklaratif itu dilambangkan dengan huruf kapital gitu, bukan huruf besar. Nah, huruf besar itu huruf kecil ditulis gede ini dinamakan huruf besar ya. Ini namanya huruf-huruf kapital. Ini biasanya menotasikan atau melambangkan pernyataan. Pernyataan yang benar diberikan nilai kebenaran B, salah biasanya nanti simbolnya S gitu ya, salah. Nanti saat kita membuat tabel kebenaran nanti cukup B atau S gitu aja. Contohnya ini, Anita anak yang rajin. Enggak tahu di sini ada nama Anita atau enggak. Kalau benar sesuai dengan keadaan sebenarnya, berarti kita kasih kode B. Belah ketupat mempunyai dua general yang saling berpotongan tegak lurus, gitu ya. Ini benar. Akar 2 adalah bilangan irrasional. Irrasional maksudnya tidak rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q atau A per B, di mana A-nya bilangan bulat dan B-nya bilangan bulat. Penyebutnya tidak boleh 0 ya. S. Hasil penjumlahan sepertiga dan seperdua adalah 1/6. Ini salah. Ini semuanya ini kalimat deklaratif. Gitu ya. Kodenya ini P benar, Q benar, R benar, S salah. Gitu ya. Kemudian ini, oh ya nanti kalau suara saya tiba-tiba putus atau tidak terdengar, tolong diingatkan. Terus kalimat terbuka itu apa? Kalau kalimat tertutup tadi yang bisa diketahui nilai kebenarannya, kita bisa menilai itu benar atau salah. Kalau kalimat terbuka itu kalimat yang memuat variabel bebas. Jadi nanti kita belum bisa menilai kebenarannya sebelum variabelnya itu diganti dengan suatu konstanta, nilai konstan, nilai tetap, gitu ya. Jadi kalimat terbuka menjadi deklaratif atau menjadi tertutup jika variabelnya yang bebas tadi diganti dengan suatu nilai konstan. Contohnya ini semuanya kalimat terbuka. 2x plus 3 sama dengan 23. Benar apa enggak? Benar Pak. Ngawur berarti. Karena kita buat tahu x-nya itu berapa gitu ya. 3x plus 5 sama dengan x min 9. Benar apa salah? Salah Pak. Ngawur juga.
tan X sama dengan 1, dan ini X kuadrat sama dengan bla 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 sama dengan 0. Semuanya ini kita tidak bisa menilai kebenarannya. Sebelum X-nya diganti dengan suatu nilai konstan, kita tidak bisa menilai kebenarannya. Jadi ini semuanya disebut dengan kalimat terbuka. Gitu ya. Baru kalau nanti ini X-nya, yang variabel X ini kita ganti dengan suatu nilai konstan, baru kita sebut sebagai kalimat tertutup kalau Anda sudah bisa menilai kebenarannya. Misalkan X-nya kita ganti 5. Oh, salah gitu ya. Berarti itu kalimat tertutup karena kita bisa menilai salah gitu ya. Itu contoh kalimat terbuka ini. Kemudian ini variabel atau peubah atau notasi atau lambang yang digunakan untuk mewakili anggota sembarang dari suatu semesta pembicaraan. Jadi variabel seperti ini atau peubah ini adalah notasi yang digunakan untuk mewakili gitu ya. Mewakili suatu anggota sembarang dari suatu semesta pembicaraan. Dari semesta pembicaraan itu adalah ruangan di mana kita sedang berbicara, membicarakan sesuatu. Seperti halnya seperti ini. Kalau kita sedang bicara matematika seperti ini, dalam pikiran kita, dalam benak kita, itu seharusnya kita sudah membayangkan bahwa kita itu sedang bekerja dalam himpunan apa, gitu ya. Dalam himpunan apa. Biasanya himpunan bilangan real yang paling luas, yang memuat banyak bilangan. Ya, dia bilangan bulat masuk, rasional masuk, irasional masuk, pecahan masuk, desimal masuk, dan sebagainya masuk ya. Itu yang himpunan bilangan real itu biasanya semesta pembicaraan dari pekerjaan matematis seperti ini biasanya. Meskipun tidak menutup kemungkinan semesta pembicaraan juga nanti bisa menggunakan himpunan yang lain gitu ya. Itu variabel, jadi dia notasi yang digunakan untuk mewakili anggota sembarang. Artinya masih bebas, masih umum. Kalau konstanta itu lambang atau notasi yang digunakan untuk mewakili anggota tertentu. Nah, kalau yang ini sembarang atau bebas, yang sini tertentu sudah pasti fix ini. 3 ini konstanta, 5, 2, 3, 9 itu konstanta, 1 ini konstanta ya, 27 ini konstan, tetap tidak berubah. Kalau X ini kan masih bisa berubah-ubah. Ya masih bebas, masih sembarang gitu ya. Nah, ini itu bedanya variabel dengan konstanta. Kemudian ini penyelesaian kalimat terbuka adalah konstanta pengganti variabel. Jadi penyelesaiannya adalah konstantanya tadi. Jadi kalau variabelnya bisa kita ganti dengan suatu nilai konstan, itu penyelesaian. Misalnya ini 2x plus 3 sama dengan 23. Penyelesaiannya berapa? Lah, penyelesaiannya adalah konstanta pengganti variabel ini. Berapa itu? X sama dengan 10. Nah, itu penyelesaian. Ya. Himpunan dari semua penyelesaian disebut himpunan penyelesaian. Biasanya kalau nanti himpunan penyelesaian itu kalau bentuknya nanti biasanya ini lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, gitu kan? Jadi penyelesaiannya lebih dari 1, kita himpun. Tapi kalau seperti ini hanya 1 saja penyelesaiannya. Ini semesta pembicaraan ini tadi, keseluruhan objek-objek yang dibentangkan dalam pembicaraan. Ya, jadi ruangan di mana kita berbicara, membicarakan sesuatu, objek-objek yang ada dalam pembicaraan semua, di dalam semua objek-objek yang ada dalam pembicaraan itu disebut dengan semesta pembicaraan. Sekarang ini tentukan himpunan penyelesaian, gampang lah ya. Jika X dan Y adalah peubah pada bilangan cacah, ya, berarti semesta pembicaraannya dibatasi pada bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Oke. Ini contoh yang bukan kalimat dalam matematika, kalimat perintah, kalimat pertanyaan, nah itu bukan kalimat matematika, bukan kalimat tertutup, dan bukan kalimat terbuka. Bukan kalimat tertutup, dia tidak memuat, kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Kemana kamu pergi? Ya, kamu benar, gitu kan nggak mungkin. Masa Anda ditanya malah membenarkan yang bertanya. Kemana kamu pergi? Anda salah. Kenapa salah? Karena Anda bertanya kepada saya, nggak bisa. Kita nggak bisa menentukan nilai kebenarannya. Jadi ini bukan kalimat tertutup. Yang kedua, ini juga bukan kalimat terbuka. Kenapa? Karena tidak memuat variabel.
bebas. Yang variabel itu bisa kita ganti dengan satu nilai tertentu supaya menjadi tertutup, kan nggak ada. Sini nggak ada. Pak, kamu variabel, bukan. Kamu mau Anda ganti dengan aku, mau diganti dengan kalian, tetap aja di sini kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Jadi ini contoh bukan kalimat matematika. Kemana kamu pergi? Ya, pertanyaan. Patuhilah perintah peraturan di kampus. Bukalah jendela itu. Perintah-perintah ini kan bukan kalimat matematika, gitu ya. Sekarang yang kedua, sampai di sini Anda paham belum perbedaan kalimat tertutup dan kalimat terbuka dalam matematika? Paham, Paham Pak. ya? Paham, Pak. Paham. Gampang ya sekolah di matematika? Gampang ya. Itu aja. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dengan menggunakan kata hubung logika. Jadi kalimatnya terdiri dari beberapa pernyataan dan dihubungkan dengan nanti kata hubung logika. Ya, kata hubung logika itu apa? Nanti kita akan pelajari itu. Lah, pernyataan-pernyataan yang membentuk kalimat majemuk masing-masing disebut dengan komponen, gitu ya. Komponen. Kemudian nilai kebenaran dari kalimat majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari komponen-komponen pembentuknya. Gitu ya. Jadi tidak diharuskan adanya hubungan antar komponen pembentuknya. Nanti Anda akan lihat. Misalkan jika P maka Q, itu misalkan menentukan nilai kebenarannya P dan Q itu nggak harus berkaitan, gitu ya. Misalkan Anda mungkin perlu gambaran di sini. Maksudnya gimana tuh Pak? Kok nilainya tidak harus ada hubungan antar komponen, gitu ya? Itu kalau Anda dulu mungkin masuknya kampus lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN, jalur tertulis ya, LTMPT itu, atau Anda pernah jadi gagaler. Nah, gagaler itu apa ya? Yang belum beruntung masuk ke STAN, ke STIS dan sebagainya, biasanya ada ini ya, ada pertanyaan-pertanyaan di dalam ujiannya itu. Ada nanti ini kalimat majemuk, jika P maka Q, gitu kan ya. Jika alasan benar, akibat benar, ada hubungan, gitu ya. Jika alasan benar, akibat salah, tidak ada hubungan. Jika akibat benar, alasan salah, tidak ada hubungan. Lah, gitu kan. Itu maksudnya hubungan. Jadi kalau dalam matematika untuk menentukan nilai kebenarannya tidak harus diharuskan ada hubungan. Misalkan nggak harus ada hubungan itu begini. Jika saya hari ini mengajar kuliah, maka nanti malam hujan, misalkan, gitu ya. Jika hari ini saya mengajar kuliah, maka nanti malam hujan. Ternyata benar, saya hari ini mengajar kuliah dan nanti malam kejadian hujan beneran, gitu ya. Maka P benar maka Q benar, gitu ya. P benar maka Q benar, benar maka benar, benar. Nilai kebenaran dari kalimat itu adalah benar, meskipun nggak ada hubungannya. Hubungannya apa? Saya kuliah, nanti malam hujan, nggak ada hubungannya. Itu nggak harus kita pedulikan kalau dalam kalimat majemuk untuk menentukan nilai kebenaran. Kita hanya mempedulikan ininya saja, komponen-komponen nilai kebenaran dari komponen-komponen pembentuknya saja. Tidak harus memperhatikan hubungannya, gitu ya. Lah, ini beberapa kalimat majemuk itu ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Ya. Apa itu konjungsi? Konjungsi yang dihubungkan dengan dan, kata hubung dan, setara ya. Notasinya bagaimana ini? Seperti apa ya? V terbalik. V terbalik ini adalah kata hubung dan dalam kalimat majemuk matematika. Nanti kalau kita punya dua pernyataan yaitu P dan Q, maka konjungsi antara P dan Q adalah P. Nah, ini seperti panah ke atas ini, V terbalik Q. Ini maksudnya P dan Q. Ya. Yang kedua disjungsi. Disjungsi adalah dua pernyataan yang dihubungkan dengan atau. Atau itu seperti huruf V ini ya. Namanya disjungsi. Mohon maaf ini salah ini.
Ini harusnya disjungsi gitu ya. Aduh, salah. Mana tadi ya? Bagian 1. Bagian 1 ini, mohon maaf tadi kepencet escape. Sampai mana tadi? Sampai disjungsi. Nah, inilah. Ini harusnya disjungsi ya. Disjungsi dari P dan Q ditulis dengan P atau Q. Ini ya. Implikasi itu apa? Implikasi jika maka itu implikasi gitu ya. Jika apa maka apa gitu. Tandanya bagaimana? Tandanya panah ini. Jadi P panah Q. Meskipun di depannya P nggak ada tanda, tetap kita harus membaca jika ya. Jika P maka Q gitu nanti. Itu maksudnya hubungan implikasi. Salah menaik konjungsi terus sih. Ini harusnya implikasi. Implikasi gitu ya. Dari P dan Q ditulis dengan seperti ini notasinya. Ditulis dengan P maka Q, P panah Q. Nah, cara membaca implikasi itu macam-macam. Tidak harus jika maka. Jika maka itu hanya salah satu cara membacanya saja. Jika P maka Q itu implikasi. Tapi kita punya cara membaca yang lain dan itu maknanya sama, gitu ya. Maknanya sama, nilai kebenarannya sama. Bagaimana cara membacanya ini? P berimplikasi Q atau P berakibat Q itu sama aja. Jadi kalau Anda menemukan P berakibat Q itu juga suatu implikasi, gitu ya. Jadi maksudnya jika P maka Q juga. Atau dibalik juga boleh. Awalnya tadi jika P maka Q disebut dari sebaliknya Q jika P gitu ya. Terjadi Q jika P itu juga boleh. Atau jika maka itu bisa dikatakan hanya jika. Jadi P hanya jika Q itu juga punya arti yang sama. P hanya jika Q itu berarti jika tidak Q salah maka tidak P gitu kan ya. Ini nanti kenapa harus seperti ini? Ini kaitannya nanti kalau kita belajar di biimplikasi, karena biimplikasi kan if and only if, jika dan hanya jika. Nah, jika dan hanya jika itu maksudnya jika P maka Q gitu ya. Terus bisa juga kita mengatakan P syarat cukup bagi Q. Nah, P syarat cukup bagi Q itu maksudnya P berakibat Q jika P maka Q juga, gitu ya. Syarat cukup itu maksudnya apa? Syarat cukup itu jika P terjadi atau benar, maka Q pun akan terjadi, gitu ya. Itu syarat cukup. Atau dibaca sebaliknya, kalau P itu syarat cukup bagi Q, maka Q itu adalah syarat perlu bagi P, gitu ya. Q syarat perlu bagi P. Itu. Nah, P itu disebut dengan apa? Antecedent atau hipotesis atau sebab, mungkin sederhananya gitu ya. Kemudian Q itu disebut dengan konsekuen atau konklusi atau akibat, itu kira-kira. Gitu ya, itu untuk implikasi. Nah, syarat perlu belum tentu menjadi syarat cukup gitu ya. Syarat perlu akan sekaligus menjadi syarat cukup itu terjadi pada ini hubungan yang terakhir yaitu biimplikasi. Biimplikasi. Jadi apa itu biimplikasi? Pernyataan baru yang dibentuk dari dua pernyataan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Kalau implikasi tadi tandanya hanya searah ini, panah searah. Kalau biimplikasi tandanya panah dua arah kanan kiri. Biimplikasi berarti apa? P itu menjadi syarat perlu sekaligus syarat cukup bagi Q, sedemikian juga Q juga sama menjadi syarat perlu sekaligus syarat cukup bagi P. Jadi ini sangat kuat sekali hubungan ini. Kalau P maka Q tadi kan gini, P berlaku maka Q berlaku gitu aja. Q berlaku belum tentu P berlaku gitu. Tapi kalau P biimplikasi Q seperti ini,
P berlaku maka Q berlaku, Q berlaku maka P juga berlaku gitu kan ya. Jadi ini sangat erat hubungannya, tak terpisahkan gitu kira-kira ya. Satu terjadi yang lain harus ikut terjadi. Tapi kalau P maka Q, kalau implikasi itu kalau P terjadi, Q terjadi. Tapi kalau Q-nya terjadi belum tentu P-nya terjadi, nggak apa-apa gitu ya. Itu kira-kira untuk macam-macam tadi, macam-macam hubungan tadi ya, macam-macam kata hubung tadi, kalimat majemuk. Jadi dengan empat penghubung tadi, yang pertama adalah dan, ini konjungsi, yang kedua adalah atau, ini disjungsi, yang ketiga adalah biimplikasi, ini jika maka, bisa dinyatakan dalam berbagai cara seperti ini. Yang terakhir adalah yang tadi implikasi, yang terakhir biimplikasi, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bicara ingkarannya atau negasinya. Negasi itu ingkaran, gitu ya, mengingkar. Selain menggunakan kata hubung, dapat dibentuk pernyataan baru dari pernyataan semula dengan menggunakan ingkaran atau negasi, gitu ya. Nah, ingkaran atau negasi adalah pernyataan baru yang nilai kebenarannya itu berlawanan dari nilai kebenaran sebelumnya, pernyataan awal, itu aja gampangannya. Jadi kalau pernyataan sebelumnya itu nilainya benar, maka yang baru harus menjadi salah, harus kebalikannya. Atau sebaliknya, kalau pernyataan awal itu salah, maka pernyataan baru setelah dinegasikan harus menjadi benar nilai kebenarannya, gitu ya. Contohnya ini mudah aja ya. Buku Budi bersampul plastik. Semua ikan bernafas dengan insang. 3 adalah bilangan ganjil. Nah, ini 3 contoh dengan cara menegasikannya agak berbeda, gitu ya. Yang pertama, buku Budi bersampul plastik. Poin pentingnya di mana sini? Poinnya adalah pada buku yang bersampul plastik. Maka supaya pernyataan ini menjadi berbalik nilainya, seandainya ini benar menjadi salah, maka kita cukup menambah kata tidak bersampul itu ya. Buku Budi tidak bersampul plastik, gitu boleh. Atau buku Budi bersampul bukan plastik, itu juga boleh. Yang penting nilainya menjadi berbeda, nilai kebenarannya menjadi berbeda, gitu ya. Terus yang kedua, hati-hati ketika ada kuantor di sini. Kuantor itu adalah ada kata-kata keikutsertaan di sini. Semua atau terdapat itu kan keikutsertaan. Itu nanti cara menegasikannya hati-hati agak berbeda. Jadi semua ikan bernafas dengan insang. Negasinya apa? Negasinya begini. Tidak semua ikan bernafas dengan insang. Jadi tidaknya itu diberikan pada semuanya, bukan pada bernafas dengan insangnya, itu bukan. Jadi kalau kita punya semua ikan bernafas dengan insang, seandainya ini kalimat ini benar ya, maka supaya pernyataan ini menjadi salah, kita tidak perlu seperti ini, tidak menjadikannya menjadi pernyataan seperti ini. Semua ikan tidak bernafas dengan insang. Nah, itu terlalu mutlak nanti, terlalu lebay lah istilahnya. Menegasikan yang semua ikan bernafas dengan insang, supaya pernyataan ini salah, kemudian kita membaliknya begini, semua ikan tidak bernafas dengan insang, itu membalik yang lebay. Meskipun itu juga nilainya berbeda dengan yang B, tapi terlalu tadi berlebihan gitu ya. Karena cukup tidak semua ikan bernafas dengan insang itu sudah cukup untuk menegasikan, atau semuanya kita ganti dengan terdapat gitu ya. Terdapat ikan yang bernafas tidak dengan insang itu sudah cukup. Contoh lain lah, biar Anda membayangkannya enak, gini aja. Semua mahasiswa kelas B ini berasal dari Surakarta, misalnya gitu ya. Semua mahasiswa kelas B berasal dari Surakarta. Anda disuruh menegasikan, kemudian Anda mengatakan semua mahasiswa kelas B tidak berasal dari Surakarta. Lah itu menegasi yang berlebihan gitu. Padahal cukup terdapat mahasiswa yang tidak berasal dari Surakarta itu sudah cukup untuk menyalahkan kalimat tadi gitu ya. Yang kalimat awal tadi apa? Semua mahasiswa berasal dari Surakarta gitu misalkan.
Bentar, benar. Enggak. Membayangkan terus ya. Semua mahasiswa kelas B berasal dari Surakarta. Surakarta. Perhatikan. Seandainya ini, Pak, salah Pak ini Pak, gitu kan ya. Semua mahasiswa kelas B berasal dari Surakarta. Oke, tolong jawab. Ini benar atau salah? Anda masih bisa mendengar suara saya? Salah, Pak. Ini salah ya? Salah ini? Kalimat ini salah? Halo? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah ya? Salah, Pak. Kenyataannya tidak seperti ini kan? Nah, Iya, Pak. ini salah. Maka negasi itu apa? Negasi adalah supaya menjadi benar. Maka supaya ini menjadi benar bagaimana? Tidak semua mahasiswa. Nah, tidak semua mahasiswa kelas B berasal dari Surakarta. Kalau Anda mengatakan seperti ini, semua mahasiswa kelas B, kalau ada kata yang tidaknya di sini, loh, itu berlebihan dan malah jadi salah. Perhatikan di sini. Benar atau salah sekarang? Semua mahasiswa kelas B tidak berasal dari Surakarta. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah kan? Salah, Pak. Salah, Pak. Karena kenyataannya ada yang dari Surakarta ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau kita mengatakan kata tidaknya di sini ini lebay, berlebihan dan tetap salah gitu. Maka supaya benar bagaimana? Kita cukup tadi yang disampaikan Anda pertama kali tadi. Tidaknya ditaruh di kita ingkari semuanya, kata semua itu yang kita ingkar, bukan keterangannya gitu ya. Kalau seperti ini menjadi benar? Benar, Pak. Benar ya? Benar. Nah, atau Anda boleh menggunakan yang B ini, yang kalimat kedua ini, tapi jangan pakai semua. Semuanya Anda ganti dengan ada atau pakai kata terdapat. Tuh. Benar nggak yang keempat ini? Benar, Pak. Benar. Ada mahasiswa kelas B yang tidak berasal dari Surakarta. Jadi ini kalau Anda tidaknya dikasih di sini, maka di sini semuanya menjadi ada atau terdapat. Tapi kalau Anda tetap ingin menggunakan semua, maka tidaknya jangan ditaruh di sini. Tidaknya taruh di depan. Tidak semua mahasiswa kelas B berasal dari Surakarta. Itu maksudnya. Itu cara menegasi yang ada pointernya. Ini ya. Kata keikutsertaan seperti ini, hati-hati gitu ya. Dan di sini 3 adalah bilangan ganjil. Yang ketiga ini 3 adalah bilangan ganjil. Cukup seperti ini nggak apa. 3 tidak benar bahwa 3 adalah bilangan ganjil gitu ya. Atau Anda mengatakan 3 adalah bilangan genap, itu juga boleh. Yang penting awalnya ini benar menjadi salah gitu kan ya. Ini kan pernyataan yang benar. 3 adalah bilangan ganjil, pernyataan yang benar. Negasi itu bagaimana? Negasi adalah supaya pernyataan baru itu nilai kebenarannya kebalikannya. Maka supaya salah, Anda boleh begini, tidak benar bahwa 3 adalah ganjil, atau Anda boleh juga mengatakan 3 adalah bilangan genap, itu juga boleh. Gitu cara menegasikan. Ya, dan negasi tadi saya sudah diingatkan berkali-kali, nilai kebenarannya selalu berbalikan dari kalimat semula. Terus notasinya ini boleh Anda pakai ini cacing apa dibaca apa ini non P gitu ya, strip tapi strip yang melungker gitu ya. Negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan P dinotasikan dengan ini non P, atau boleh sebagian orang pakai seperti ini, P garis atas itu juga boleh, apa namanya, bar gitu ya, seperti huruf P bar gitu. Kalau dulu dalam statistika itu kan ada rata-rata ya, rata-rata itu kan X bar gitu biasanya. Ini P bar itu maksudnya non P, negasi dari P. Nah kalau P itu benar, maka non P-nya jadi salah. Kalau P itu salah, non P jadi benar gitu ya. Itu tabel kebenarannya. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari bagaimana tabel nilai kebenaran dari kalimat-kalimat majemuk. Karena ini perlu ketelitian, hati-hati. Tidak sulit tapi perlu hati-hati, gitu ya. Yang pertama konjungsi sekarang.
kalimat majemuk dengan kata hubung dan, ya. Dan ini akan menjadi salah ketika salah satunya tidak berlaku gitu ya. Jika salah satu komponen tidak berlaku saja, itu konjungsi ini menjadi salah. Maka untuk konjungsi ini untuk menjadi benar, maka kedua pernyataan, kedua komponen harus sama-sama benar. Gitu ya. Misalkan ini, seseorang mengaku dirinya mempunyai sifat baik hati dan lemah lembut. Ini kan dua komponen. Yang pertama adalah baik hati, yang kedua karena ini pakai dan ya, dan lemah lembut. Gitu. Maka supaya yang dia katakan ini benar, maka kedua sifat itu harus melekat atau harus terjadi dalam dirinya. Harus dia miliki semuanya. Kalau salah satu saja bagaimana, Pak? Itu menjadi bohong. Misalkan dia benar sih baik hati, tapi dia agak kasar gitu ya, tidak lemah lembut gitu. Maka itu salah. Kenapa salah? Karena di sini kata-katanya dan. Kalau dan itu harus berlaku keduanya, gitu ya. Tidak boleh berlaku salah satu. Tuh. Maka tabel kebenaran untuk konjungsi dan itu seperti ini. P dan Q menjadi benar apabila keduanya benar. Salah satu salah bagaimana? Dia salah. Ya, P-nya benar, Q-nya salah, ya jadi salah. P-nya salah, Q-nya benar, ya salah. Apalagi dua-duanya salah, tetap salah, gitu ya. Itu untuk konjungsi, gitu ya. Terus ini tadi sebagai catatan bahwa konjungsi itu punya kata lain yang memiliki makna yang sama atau arti yang sama. Apa itu kata lain? Tetapi, walaupun, sedangkan, lagi pula, itu adalah kata-kata yang sebenarnya punya makna yang sama dengan dan. Gitu ya. Ini meskipun nanti dalam kata-kata kalau secara bahasa Anda dengar itu kayaknya berbeda, Pak. Apa namanya, rasanya memang berbeda, tapi nilai matematisnya sama gitu maksudnya. Begini. Marta kaya tetapi tidak sombong gitu ya. Nah, itu sama dengan Marta kaya dan tidak sombong, itu sama ya. Tetapi dengan dan itu punya nilai yang sama, punya nilai hubungan yang sama dalam matematika, dalam pernyataan matematika. Walaupun juga boleh, sedangkan juga boleh. Kalau walaupun begini, walaupun Yuli sering dihina, ia tidak rendah diri, gitu kan ya. Karena ini ada dua komponen. Yang pertama adalah Yuli sering dihina, yang kedua ia tidak rendah diri. Walaupunnya ini punya nilai hubungan yang sama dengan kata dan. Jadi bisa kita tulis seperti ini juga. Yuli sering dihina dan dia tidak rendah diri, itu sama aja, gitu ya. Jadi itu perlu diingat ini ya. Kalau besok, Pak, kok tidak? Saya nggak menemukan kata-kata dan, tidak menemukan kata-kata atau, jika maka, jika hanya jika. Apa ini bukan pernyataan majemuk? Nah, belum tentu. Kadang-kadang dia menggunakan istilah tetapi, walaupun gitu ya, sedangkan, lagi pula gitu dan sebagainya, dia tetap kalimat majemuk karena dia setara dengan dan. Itu ya. Yang kedua, kalau kata hubungnya disjungsi atau gitu ya. Perhatikan di sini contohnya untuk ilustrasi biar Anda paham. Seorang mahasiswa UNS bisa masuk lingkungan kampus lewat pintu depan atau pintu belakang. Atau di sini, jadi kalimat majemuk ini untuk jadi benar, ini cukup salah satu komponennya benar, itu sudah cukup. Dua-duanya benar ya, boleh-boleh saja, lebih bagus ya. Tapi salah satu benar itu sudah cukup. Maksudnya begini. Seorang mahasiswa UNS bisa masuk lingkungan kampus lewat pintu depan atau pintu belakang, gitu ya. Maksudnya salah satu pintu itu tidak, salah satu pintu tertutup seperti sekarang ini pandemi yang ditutup pintu belakang, yang dibuka aja pintu depan, kan dia tetap bisa masuk, gitu kan ya. Artinya meskipun keadaannya sekarang mahasiswa tidak bisa masuk lewat pintu belakang, tapi dia tetap bisa masuk lewat pintu depan. Dan itu tetap benar. Kenapa? Karena di sini kalimatnya, kata hubungnya adalah atau, gitu ya. Jadi kalau atau itu
untuk jadi benar cukup salah satu benar boleh. Dua-duanya benar lebih bagus. Keduanya salah ya benar salah gitu ya. Jadi ini tabel kebenarannya seperti ini. Kalau P benar, Q benar, maka P atau Q jelas benar. P benar, Q salah, maka P atau Q benar. Karena masih ada yang benar gitu ya. P salah, Q benar, maka P atau Q tetap benar. Yang penting ada salah satu yang benar gitu ya. Tapi kalau salah semua, ya jelas salah gitu kan ya. Karena nggak ada yang terpenuhi. Itu kira-kira. Sampai di sini paham ya? Tidak sulit kan? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, masih mudah sekali ini ya. Berikutnya ini implikasi. Jika maka, jika apa maka apa. Contohnya ini, jika seorang peserta mendapat nilai tes minimal 90, maka seseorang tersebut diterima sebagai pegawai. Perhatikan di sini. Antesedennya atau akibat atau sebabnya gini. Seorang peserta itu mendapat nilai 90. Akibat atau konsekuensinya adalah dia diterima sebagai pegawai kan gitu ya. Kapan kalimat ini jadi salah? Dia jadi salah ketika nilainya 90 tetapi tidak diterima sebagai pegawai gitu ya. Itu jadi salah. Pak, kalau nilainya kurang dari 90 tapi dia diterima sebagai pegawai, benar atau salah? Boleh-boleh saja. Kenapa? Misalkan tidak ada peserta lain, dia peserta tunggal, nggak ada saingan, nilainya elek, kecuali pakai ini ya, passing grade. Tapi kalau tanpa passing grade kan nilainya jelek, kurang dari 90 pun kalau nggak ada saingan tetap bisa jadi pegawai gitu ya. Ini nanti kalau dibuat, ini seperti halnya kalau sehari-hari itu ibarat janji cah. Jadi sebab akibat jika maka itu seperti janji. Jadi biar ada ingatnya mudah nanti hubungan ini tabel kebenarannya. Jadi gini, semua nilai untuk implikasi itu benar kecuali satu kondisi ini aja. Kalau sebabnya benar tapi akibatnya salah, maksudnya antesedennya terjadi tapi akibatnya atau konsekuensinya tidak terjadi, itu saja. Itu jadi salah. Selain itu untuk variasi yang lain, hubungan-hubungannya lain, dia benar semua. Ini seperti janji, misalnya begini, misalkan jika Anda ikut kuliah Loghim hari ini, saya akan membelikan Anda es krim, misalkan, itu. P-nya adalah Anda kuliah hari ini, Q-nya saya membelikan Anda es krim, gitu ya. Janji misalkan, jika Anda kuliah hari ini, maka saya membelikan Anda es krim. Itu kan seperti janji. Nah, janji itu akan salah jika apa? Jika terjadi yang kedua ini saja. Jika Anda hari ini kuliah, tapi saya tidak membelikan Anda es krim, nah itu bohong, dosa, nggak boleh gitu ya. Tapi selain itu tetap benar. Yang pertama jelas benar ya. Anda kuliah, saya membelikan Anda es krim, itu benar. Yang ketiga, Anda tidak kuliah, saya tetap membelikan Anda es krim. Boleh-boleh saja kan nggak ada salahnya. Tidak mengingkari janji. Jadi ini yang ketiga ini kadang ada yang bingung, tapi jangan bingung. Jadi kalau antesedennya tidak terjadi, konsekuensinya terjadi itu boleh-boleh saja. Jadi kalau Anda tidak kuliah, tapi saya memberi Anda es krim, itu tetap benar, Anda tetap senang kan, Anda tetap bahagia, Anda tetap tidak kecewa, malah senang banget gitu ya. Yang keempat, Anda tidak kuliah dan saya tidak memberikan Anda es krim, ya itu tetap benar juga. Sebabnya tidak terjadi, akibatnya juga tidak harus terjadi gitu ya. Jadi itu untuk implikasi, hati-hati. Kondisi implikasi ini salah jika seperti ini. Sebabnya terjadi, akibatnya tidak terjadi. Sampai sini paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Berikutnya yang keempat, di implikasi tadi ya, jika dan hanya jika.
Ini syarat yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Jika P-nya terjadi, Q harus terjadi. Sebaliknya juga gitu. Jika Q terjadi, P juga harus terjadi. Contohnya ini. Segitiga ABC sama sisi, jika dan hanya jika sudut-sudutnya sama besar. Gitu ya. Ini kan syarat atau definisi dari salah satu syarat segitiga ABC itu kan sudut-sudut ketiga sudutnya sama besar, gitu ya. Maka nanti jika ini maksudnya terjadi dua implikasi, makanya namanya bi ya, bi implikasi. Jadi dua kali implikasi. Jika depan maka belakang, jika belakang maka depan. Maksudnya gini aja. Jika P terjadi maka Q terjadi, dan sebaliknya jika Q terjadi P juga harus terjadi. Jadi bisa kita artikan seperti ini. Jika segitiga ABC sama sisi, maka sudutnya sama besar. Sebaliknya juga harus berlaku. Jika sudutnya sama besar, maka segitiga ABC sama sisi. Maka kalau nilai kebenarannya dari B implikasi, berbedanya dengan implikasi tadi apa? Yang ketiga di sini. Ya. Jadi dia akan bernilai benar jika apa? Jika keduanya benar atau keduanya salah. Gitu ya. Perhatikan di sini, baris ke-1 dan baris ke-4 ini. B implikasi akan bernilai benar jika apa? Jika kedua pernyataan benar atau kedua pernyataan sama-sama salah, itu benar. Jika salah satu benar dan salah satu salah, maka dia salah. Kenapa? Karena ini B maka S, B terjadi maka S tidak terjadi. Itu salah. Pak, yang di sini tadi implikasi yang benar, tapi ini B implikasi. B implikasi itu tidak hanya P maka Q, tapi juga ada Q maka P. Karena ada Q maka P, Q terjadi kok P tidak terjadi, itu juga sebuah kesalahan. Gitu ya. Maka P diimplikasi Q. Keduanya harus saling mempengaruhi. Terjadi secara bersamaan atau kalau tidak terjadi ya tidak terjadi secara bersamaan. Gitu ya. Maka kalau ini B itu benar. Kalau ini S benar. Tapi kalau salah satu B, salah satu S itu salah. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Berikutnya, mohon maaf ini belum masuk ke slide ya. Tadi dulu saya pernah menghubungkan ke slide tapi kok hilang lagi slide saya. Mungkin dulu belum ke save ya, belum kesimpan. Ini setelah itu kita mengenal converse, inverse, dan kontraposisi, gitu ya. Converse, inverse, dan kontraposisi. Apa itu? Perhatikan. Ini masing-masing adalah varian, gitu ya, atau modifikasi dari implikasi sebenarnya. Jadi gini. Kalau kita punya implikasi P maka Q, itu bisa dimodifikasi dalam beberapa bentuk. Yang pertama ini, dibalik saja, P maka Q menjadi Q maka P. Atau diingkar keduanya, dinegasikan keduanya, jadi non P maka non Q. Atau dibalik sekaligus diingkar, menjadi non Q maka non P. Gitu ya. Nah, masing-masing itu punya nama. Yang pertama ini. Jika P maka Q hanya dibalik letaknya menjadi Q maka P, itu disebut dengan converse, ya, converse, ya, membalik, converse. Kemudian kalau tidak dibalik tapi diingkar keduanya seperti ini, yang awalnya P maka Q menjadi non P maka non Q atau negasi P maka negasi Q. Jadi posisinya tetap ya letaknya ya. P tetap di depan, Q tetap di belakang, tapi keduanya diingkar. Itu disebut dengan inverse, gitu ya. Inverse, mengingkar ya, menonkan gitu istilahnya. Kalau Anda punya yang dependence gitu ya. Dependence itu kan artinya bergantung. Menjadi independence itu kan menjadi tidak bergantung kan gitu ya. Menjadi non bergantung. Gitu. Terus yang terakhir, ini gabungan dari inverse dan converse. Maksudnya apa? Letaknya dibalik,
letaknya di balik ini. Yang awalnya P maka Q, P di depan menjadi di belakang, P-nya, Q di belakang menjadi di depan, dan keduanya sama-sama diingkar. Jadi selain dibalik juga sekaligus diingkar. Itu disebut dengan kontraposisi, gitu ya. Kontraposisi dari pernyataan P maka Q. Y dan 3 itu converse itu cuma dibalik kedudukannya saja, gitu ya. Diingat converse dibalik kebalikan. Inverse itu tidak dibalik tapi diingkar semua. Kontraposisi gabungannya, berarti dibalik sekaligus diingkar semuanya. Nah, itu terus bagaimana nilai kebenarannya? Kita bisa melihat dari tabel kebenaran. Perhatikan di sini. Bagaimana cara menyusun tabel kebenaran? Kita susun sebanyak berapa pernyataan. Di sini ada berapa pernyataan? Ada 2 pernyataan ya. Ada P dan ada Q. Maka kita butuh berapa variasi, berapa modifikasi di sini? Butuh 4, butuh 2 pangkat 2. Jadi 4 baris cukup. B, BS, SB, SS. Gitu ya. Jadi nanti caranya biar Anda nggak ruwet ini kan kalau 4 masih enak. Cuman 4 variasi seperti ini. Tapi kalau ini nanti jadi 8 atau jadi 16, Anda semakin bingung nanti. Gimana Pak? Apa harus dilihat satu persatu? Mau apa ya? Sing wis yo. Katanya BBBB wis sih. Segera mau apa lah. Nah, itu diurutkan saja di sini. Kalau ini 2 pangkat 2 karena ada P dan Q saja. Maka ini yang pertama itu 2 ya. 2 benar dulu baru 2 salah. Kalau berikutnya itu separuhnya. Kalau ini 2 berarti ini 1 gitu ya. Nanti karena ada lagi yang lain, aduh rata nih ya. Kalau nanti misalkan ada 3 buah pernyataan di sini, P, Q dan R. Kalau ada P, Q dan R, Anda menyusunnya tabel kebenaran di sini tidak cukup 4 baris, harus 8 baris karena ada variasi 2 pangkat 3 variasi. 2 pangkat 3 variasi hubungan ya. Karena ada P, Q dan R. Maka nanti ada 8 baris. Bagaimana Pak menyusun variasinya? Karena 2 pangkat 3 tadi ya, ada 8, maka di sini Anda susun separuh-separuh. 8 bagi 2 berapa? 4 ya. 4 benar dulu, terus 4 salah. Bawahnya 4 salah. Sorry. 4 benar, baru 4 salah gitu. Kemudian yang Q-nya, pernyataan kedua itu nanti separuhnya. Kalau ini benar 4 kali benar, 4 kali salah. Yang kolom kedua nanti 2 benar, 2 salah, 2 benar, 2 salah. Yang kolom ketiga separuhnya lagi. Kalau ini 2 ini 1 Jadi nanti benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, nanti kalau Anda sudah mengurutkan dengan cara seperti itu, otomatis seluruh variasinya sudah ada di sini. Tidak mungkin ada yang terlupa nanti. Itu ya. Itu caranya. Nah, karena di sini hanya ada P dan Q, 2 pernyataan, kita cukup pakai 4 baris ini, 2 pangkat 2, BBSS dan BSBS. Nah, terus karena yang ingin kita cari menggunakan ada unsur negasinya, maka kita kasih negasi P dan negasi P. Negasi P dan negasi Q gitu ya. Kalau P-nya BBSS, maka negasi P-nya jadi SSBB. Kalau Q-nya BSBS, maka negasi Q-nya menjadi SBSB. Ya, pokoknya kebalikannya ini kan. Nah, sekarang P maka Q jadi apa? P maka Q menjadi sesuai dengan yang tadi nilai kebenaran dari implikasi tadi. B maka B benar, B maka S salah, S maka B benar, S maka S benar. Itu ya. Itu tadi, itu implikasinya. Terus converse-nya nilainya bagaimana? Converse, kebalikannya. Q maka B, B maka B, benar. Q maka B, S maka B, yang baris kedua, benar. Yang ketiga, B maka S, salah gitu ya. B maka S, salah. S maka S, benar. Itu nilai kebenaran dari converse. Terus inverse sekarang, keduanya dinegasikan. Negasi P maka negasi Q. Seperti yang kita lihat yang belakang ini, yang 2 kolom ketiga dan keempat ini. Negasi P maka negasi Q. S maka S, benar. S maka B, benar. B maka S, salah. B maka B, benar. Itu ya. Itu yang inverse. Kemudian yang kontraposisi ini perhatikan. Non Q maka non P. Berarti kita lihat kolom keempat maka kolom ketiga. S maka S, benar.
benar maka salah, salah. Salah maka benar, benar. Benar maka benar, benar. Nah, dari keempat macam ini, keempat model implikasi ini, yang pertama implikasi, yang kedua converse, yang ketiga inverse, yang keempat kontraposisi ini, ternyata yang memiliki nilai kebenaran yang sama adalah ini. Kolom ke berapa ini? Ke-5 dan kolom ke terakhir ke-8. Jadi implikasi itu punya nilai kebenaran yang sama dengan kontraposisinya. Ya, jadi implikasi ekuivalen dengan kontraposisinya. Converse ekuivalen dengan inverse dari kalimat semula. Jadi itu. Jadi nanti kalau ada pernyataan ekuivalen soal misalkan, ini seperti Anda sedang les SBMP ya ini ya. Belajar masuk perguruan tinggi negeri ya, besok yang rencana tahun depan masih ingin pindah, bermanfaat buat Anda ini, bagi yang masih ingin pindah. Jadi misalkan ini, tentukan inverse, converse, dan kontraposisi dari kalimat-kalimat berikut. Gampang ya. Jika Roni datang maka Yuli senang, gitu. Converse-nya bacaan kebalikannya saja. Jika Yuli senang maka Roni datang. Inverse berarti diingkar semua. Jika Roni tidak datang maka Yuli tidak senang. Kontraposisi, jika Yuli tidak senang maka Roni tidak datang, gitu ya. Yang punya nilai kebenaran yang sama mana? Ini kalimat semula, yaitu implikasi dengan kontraposisi. Ini punya nilai kebenaran yang sama. Ini ekuivalen, gitu ya. Jadi nanti misalkan ada pertanyaan di soal, tentukan kalimat yang ekuivalen dengan ini yang diberikan. Jika Roni datang maka Yuli senang. Pilihannya ada A, B, C, gitu ya. Apakah ini, apakah ini, apakah ini? Maka jawabannya yang ekuivalen dengan A adalah yang C. Kenapa? Karena C itu kontraposisinya. Jika Roni datang maka Yuli senang. Kontraposisinya, jika Yuli tidak senang maka Roni tidak datang. Pilihlah yang C besok kalau Anda ikut LTMPT lagi, gitu ya. Itu kira-kira untuk converse, inverse, dan kontraposisi. Kalau Anda mau belajar ini silahkan. Tugasnya besok ada tugas sendiri ya. Tapi kalau Anda ingin sekedar latihan soal, ini silahkan Anda bisa screenshot gitu ya. Atau Anda tidak foto, nanti Anda bisa pelajari nilai converse, inverse, dan kontraposisinya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan, sampaikan dulu, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Halo, Anda masih satu frekuensi dengan saya? Halo, masih ada yang menyimak? Masih, Pak. Masih, Pak. Kok siaran radio ya? Ngomong dewe ya? Ada pertanyaan nggak? Ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Yeah. Belum, tak lanjutkan sekalian. Biar kesel sih oleh ngomong gitu ya. Baik. Berikutnya. Oke, ini ya, sini. Ini negasi dari kalimat majemuk, gitu ya. Bagaimana cara menegasikan kalimat majemuk? Perhatikan. Kalau konjungsi, cara menegasikannya, P dan Q, itu menegasikannya bagaimana? Keduanya dinegasikan, terus tanda hubungnya juga ikut dibalik, gitu ya. Jadi yang awalnya P dan Q menjadi negasi P atau negasi Q. Itu. Disjungsi juga sama caranya dengan konjungsi ya. Yang awalnya P atau Q menjadi negasi P dan negasi Q.
Jadi keduanya dinegasikan, P dan Q keduanya dinegasikan. Tanda hubungnya dibalik juga, yang awalnya atau menjadi dan. Gitu ya. Itu cara menegasikan. Konjungsi dan disjungsi gampang. Pokoknya tinggal apa jenenge masing-masing pernyataan dinegasikan, tanda hubungnya juga dibalik, itu aja. Ya, hati-hati di sini. Implikasi. Bagaimana implikasi ini negasinya? Yang awalnya P maka Q dinegasikan menjadi P dan negasi Q. Nah, ini ya. Kenapa? Karena tadi nilai implikasi ini akan jadi salah ketika apa? Janji tadi salah ketika sebabnya terjadi, tetapi konsekuensinya tadi tidak terjadi, tidak dilaksanakan. Kan gitu ya. Maka negasi dari implikasi P maka Q menjadi ini. P dan negasi Q. Ini hati-hati di sini. Terus ini biimplikasi. Nah, ini agak panjang negasinya biimplikasi. P maka Q menjadi ini. P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Kok bisa, Pak? Nah, ini sekarang biar saya nggak capek duduk, biar Anda juga melihat papan sesekali, biar kayak di kelas itu ya. Anda ini bisa lihat papan tulis? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bagaimana menegasikan P jika dan hanya jika P, gitu ya. Ini P, negasinya bagaimana? Negasinya ini, gitu ya. Kita uraikan dulu. P jika hanya jika Q itu apa sih? Di atasnya ya. Kalau tidak terlihat, orang ada protes. Nah, Anda sampaikan saja. P jika hanya jika Q itu terdiri dari dua komponen sebenarnya. Yang pertama, jika P maka Q. Yang kedua, dan jika Q maka P. Gitu ya. Jadi ini P jika hanya jika Q itu sama dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Maka negasi ini, perhatikan, negasi dari implikasi ini sama dengan kita menegasikan ini kan ya. Jadi sama dengan kita menegasikan yang atas ini. Lah, menegasikan ini kan konjungsi ini atas ini. Dan berarti kan sama dengan negasi yang depan. Konjungsinya berubah jadi disjungsi dengan negasi yang belakang, gitu ya. Nah, terus ini berarti kan negasi dari implikasi P maka Q, negasinya apa tadi? P dan negasi Q, gitu ya. Yang belakang ini juga implikasi, negasinya apa tadi? Negasi dari Q maka P adalah Q dan negasi P, gitu ya. Nah, itu dia. Makanya tadi di sini di buku tadi, di slide tadi ini, negasi dari implikasi P jika hanya jika Q adalah P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Nah, ini ya sama ya. Itu. Kemudian nih, bagaimana cara membuktikannya bahwa ini sama dengan ini? Untuk membuktikan kalimat majemuk seperti ini, kita bisa salah satunya dengan cara menggunakan tabel kebenaran. Ini ya. Apa buktinya? Negasi dari konjungsi P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Nah, tinggal kita bikin seperti ini. Perhatikan. Ini hanya ada dua pernyataan P dan Q, maka ini 4 baris, BPSS dan BSBS. Karena kita butuh negasi P dan negasi Q, tahu di sini negasi P sama negasi Q, kita butuh konjungsi, kita butuh negasi dari konjungsinya, nah, kita butuh hubungan ini, karena yang ingin dibuktikan kan yang kolom terakhir ini ya. Nah, perhatikan P dan Q jadi ini BSSS, perhatikan, karena konjungsi itu benar hanya jika keduanya benar. Salah satunya salah atau keduanya salah, dia salah semua gitu ya. Maka negasinya, negasi dari ini, negasi dari kolom sebelumnya ini adalah
B jadi S jadi B, S jadi B, S jadi B, jadi S, B, B, B. Lah, negasi P atau negasi Q, berarti kita pakai yang ini, kolom 3 dan kolom 4 ini. Negasi P atau, perhatikan kata-kata atau ya, negasi Q, maka S atau S itu salah, S atau benar itu benar, B atau S itu benar, B atau B itu benar. Nah, perhatikan di sini. Dari kolom ke berapa ini? 6, sorry. Dari kolom ke-6 dan kolom ke-7 tampak bahwa negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q gitu ya. Ini yang ekuivalen ini. Maka terbukti gitu ya. Terbukti ini caranya. Caranya bagaimana kalau dalam pernyataan amin jujur dan rendah hati? Berarti negasinya amin tidak jujur atau tidak rendah hati. Nah, itu ya. Kalau pakai disjungsi amin jujur atau tinggi hati. Berarti amin tidak jujur dan tidak tinggi hati. Semuanya dinegasikan, kata hubungnya dibalik. Nah, kalau ini kan implikasi ini. Jika udara panas, maka nyamuk terbang. Negasinya bagaimana? Tadi ingat, pakai P dan negasi Q. Berarti udara panas dan nyamuk tidak terbang. Itu nggak usah pakai maka ini. Nggak usah pakai maka. Tuh, muat. Apa ini laptopnya ini? Ini ya, udara panas dan nyamuk tidak terbang. Itu ini negasi dari implikasi ini. Oke, next. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Biarin saya selesaikan sekalian. Nanti tinggal Anda belajar sendiri di rumah setelah ini diulang lagi nanti. Ini saya rekam kan? Oke, saya rekam. Ini P dan Q maka Q. Nah, ini perhatikan. Apa sih tautologi itu? Perhatikan, tautologi itu kalau kita punya dua buah pernyataan gitu ya, P dan Q, maka Q ternyata kalau kita cek di nilai kebenaran seperti ini, perhatikan di sini, ini P, ini Q, P dan Q seperti ini ya, BSSS. P dan Q ini kolom ketiga maka Q, kolom ketiga maka kolom kedua, B maka B, S maka S, S maka B, S maka S itu benar semua. Nah, karena ini benar semua, inilah yang disebut dengan tautologi. Ini salah satu contoh saja ya. Di apa itu tautologi? Tautologi adalah pernyataan yang selalu bernilai benar, gitu ya. Ini guyonannya cewek itu tautologi, gitu ya. Karena dia selalu benar, gitu ya. Nah, itu tautologi. Artinya apapun kemungkinannya, apapun modifikasinya, apapun variasi dari semua kemungkinan, dia harus bernilai benar. Itu tautologi. Kalau kontradiksi apa? Kontradiksi adalah pernyataan yang sebaliknya tautologi tadi. Kalau kontradiksi, apapun modifikasi nilai komponennya, dia selalu salah. Itu ya. Dia selalu bernilai salah. Contohnya ini, P dan dalam kurung P dan negasi Q. Nah, ini kalau Anda cari di nilai kebenaran seperti ini pakai tabel PQ negasi Q itu seperti ini, P dan negasi Q, jadi ini kolom 1 dan kolom 3 nilainya ini salah benar salah salah. Terus kolom 4 ini dan kolom 2 gitu ya. Ini kayak kolom 2 dan kolom 4. B dan S, S dan B, B dan S, S dan S, salah semua. Nah, ini kontradiksi. Ini katanya cowok itu kontradiksi ya, benar salah, gue tetap salah gitu ya. Guyonannya gitu ya. Itu tautologi dan kontradiksi. Apa itu kontingensi? Nah, kontingensi adalah pernyataan yang dapat bernilai benar maupun salah. Jadi ini yang wajarnya manusia ya kontingensi ini ya. Bisa benar dan bisa salah. Itu sampai di sini dulu, ada pertanyaan dulu?
Sebelum saya lanjutkan, belum ada juga? Belum. Nah, banget ya, pintar-pintar saya. Oke, yang suka sama siji gitu ya kemarin ya. Makanya pintar-pintar. SMA 1 mana sih kemarin? SMA Purwokerto, SMA 1 Sukoharjo, SMA 1 mana kemarin ya? Banyak yang SMA 1 jadi pintar-pintar. Ini pernyataan majemuk yang ekuivalen. Nah, dua buah pernyataan dikatakan ekuivalen jika apa? Jika kedua pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang sama. Contohnya di sini. Contohnya tadi sih, yang paling gampang itu ini. Mana tadi? Sorry. Contohnya kontraposisi tadi ya. Jadi implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisinya gitu, karena punya nilai kebenaran yang sama. Contoh lain ini. Dengan menggunakan tabel kebenaran, selidiki apakah pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama ini P dan negasi P atau Q, apakah ekuivalen dengan P dan Q? Nah, kita susun pakai tabel seperti ini. P dan negasi P atau Q, apakah ekuivalen dengan P dan Q? Di sini hanya ada dua pernyataan, yaitu P dan Q, maka kita cukup 2 pangkat 2 baris, di 4 baris cukup. BBSS, BSBS. Di sini ada negasi P, maka kita tambah negasi P. Yang awalnya BBSS, BBSS menjadi SSBB. Pak, kok nggak ada negasi Q? Karena tidak dibutuhkan di sini. Di pernyataan yang akan kita selidiki ini tidak muncul negasi Q, gitu ya. Jadi nggak perlu negasi Q, nanti nggak ada gunanya, gitu ya. Kita langsung ke sini aja. P dan Q, karena di sini ada P dan Q, gitu ya. Terus kita ke sini. Pak, kenapa nggak langsung ini? Nah, untuk langsung ini itu Anda perlu ini. Anda perlu yang dalam kurung dulu, maka yang dalam kurung ini Anda bikin kolom sendiri. Anda bikin negasi P atau Q dulu, gitu ya. Nanti baru dikonjungsikan dengan yang P, gitu ya. Jadi satu step gitu ya. Jadi jangan langsung. P dan Q jadi apa? Ini P dan Q jadi BB maka B, gitu ya. BB ini B, BS ini S, SBS, SSS. Terus negasi P atau Q berarti ini kolom 3 atau kolom 2, B atau SB, S atau SS, B atau BB, S atau BB. Terus kolom 5 ini dikonjungsikan dengan P, gitu ya. P dan ini, gitu kan ya. P dan ini berarti ini kolom 1 dengan kolom 5 dikonjungsikan. B dan B itu B, B dan S itu S dan B itu S dan B itu S. Nah, perhatikan yang ingin kita selidiki tadi ini. Yang ingin kita selidiki berarti kolom 4 dengan kolom 6. Kolom 4 dengan kolom 6, kalau kita lihat di sini, ini BSSS, di sini juga BSSS. Nah, tampak bahwa nilai kebenaran P dan Q sama dengan nilai kebenaran kurang iki ya. P dan non P atau Q. Jadi dapat disimpulkan P dan non P atau Q ekuivalen dengan P dan Q. Gitu ya. Kenapa? Karena semua nilai kebenarannya ini sama untuk seluruh kemungkinan, untuk seluruh modifikasi ini, pernyataan-pernyataan ini. Oke, ini tadi yang saya sampaikan tadi. Kalau kita ingin menyelidiki kalimat majemuk yang terdiri dari lebih dari 2, ini contohnya 3 nih ya, ada P, ada Q, ada R. Apakah P dan Q maka R menjadi P dan Q maka P dan R itu? Karena ada P, ada Q, ada R, maka kita pakai 3 kolom P, Q, R. Variasinya bagaimana? 2 pangkat 3 baris, berarti ada 8 baris. Ya. 8 baris, maka kita yang pertama itu kita bagi 4 separuh-separuh. P itu 4 kali B dengan 4 kali S, jadi BB, S, terus Q itu separuhnya 4 berarti 22, BBSS, R separuhnya 2 berarti satu sekali, BS. Nah, ini pasti seluruh kemungkinan sudah termuat di sini. Nggak perlu pusing Anda, nggak perlu nanti dia sing durung ya, mana yang sudah ya. Kalau sudah sesuai aturan seperti ini, pasti seluruh kemungkinan sudah masuk di sini. Terus ini Pak, kok nggak ada negasinya? Karena yang ingin kita selidiki nggak ada negasi, jadi nggak perlu ada tulis negasi di sini. Kita langsung ke sini aja, apa sih yang dibutuhkan?
kita butuh P dan Q, kita butuh P dan R, ini ya P dan R, terus dalam kurung ini kita butuh Q maka R, kita butuh P dan Q maka R gitu ya, kemudian kita butuh ini P dan Q maka P dan R gitu. Kita cari semua, kita selidiki, hati-hati ini tidak sulit tapi butuh ketelitian. Ternyata setelah diselidiki antara ini dan ini punya nilai kebenaran yang berbeda gitu ya. Jadi kesimpulannya antara ini dan ini tidak ekuivalen karena nilai kebenarannya tidak sama. Gitu ya. Itu kira-kira cara menyelidiki apakah dua pernyataan majemuk itu ekuivalen atau tidak. Salah satunya dengan cara ini. Salah satunya dengan dengan tabel kebenaran. Nanti kalau Anda sudah ahli, Anda bisa nanti langsung di sini dijabarkan sama enggak gitu ya. Pakai aturan-aturan tadi. Nanti dinegasikan lagi gitu bisa. Kalau Anda sudah ahli. Pak, maksudnya bagaimana Pak dinegasikan lagi itu Pak gitu ya. Ya, maksudnya negasi kalau dinegasikan kan kembali ke dirinya sendiri. Jadi nanti kadang-kadang kita nggak perlu pakai buktian pakai tabel yang sangat panjang seperti ini. Nah, cukup langsung dijabarkan itu kita bisa tahu. Oh ini ekuivalen atau tidak itu ya. Nah, kalau Anda sudah paham tadi, oh implikasi itu setara dengan kontraposisi gitu ya. Kemudian oh di implikasi itu negasinya seperti apa dan sebagainya. Oh, converse itu setara dengan inverse-nya dan sebagainya. Itu nanti Anda lebih cepat bisa menyelidiki seperti ini dengan lebih cepat. Nah, ini berikutnya kayak ini terakhir hari ini yang saya jelaskan hari ini. Penarikan kesimpulan. Ini pernah dulu juga dalam tes-tes SPMB, tes-tes TISPAN dan sebagainya biasanya muncul ya modus ponen, tapi agak disebutkan apa itu namanya hanya dalam bentuk soal saja, tapi kita punya nama dalam matematika. Apa itu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Yang pertama modus ponens. Apa itu modus ponens? Jika diketahui dua premis seperti ini, premis pertama jika P dan Q itu benar, premis kedua itu P benar, maka kesimpulannya Q harus terjadi, Q harus benar, gitu ya. Itu modus ponens. Gampang kan? Ini paling gampang, soal paling gampang seperti ini. Diketahui premis pertama P maka Q, diketahui premis kedua P, kesimpulannya adalah Q, gitu ya. Kemudian ini contohnya premis 1, jika segitiga ABC sama sisi, maka AB sama dengan AC sama dengan BC. Premis kedua, segitiga ABC sama sisi, ya. Konklusinya gampang, AB sama dengan AC sama dengan BC, gitu aja ya. Ini disuruh menentukan valid atau tidaknya. Pertama, jika hari hujan maka Andi tidur berselimut. Premis 2, Andi tidur berselimut. Kesimpulannya maka hari hujan. Itu apa tidak? Tidak valid. Kenapa? Ini kan P maka Q, yang diketahui Q. P-nya belum tentu berlaku gitu ya. Dalam implikasi itu P maka Q, kalau Q berlaku, P-nya belum tentu berlaku gitu ya. Tapi kalau ini boleh. Jika saya naik kelas maka saya diberi hadiah. Saya naik kelas maka saya diberi hadiah. P maka Q, P berlaku maka Q harus berlaku. Maka yang B valid, yang A nggak valid gitu ya. Ada yang A ini kan kebalikannya. P maka Q, yang diketahui Q-nya. Ya kalau yang diketahui Q-nya kita nggak bisa menentukan kesimpulan. Entah itu P, entah enggak P, belum tahu kita ya. Yang kedua, modus tollens. Nah, ini pakai kaidah kontraposisi. Kalau yang modus ponens ini pakai kaidah implikasi P maka Q, diketahui P terjadi Q. Kalau modus tollens diketahui premis satunya P maka Q, premis duanya itu negasi Q. Kalau negasi Q maka yang terjadi adalah negasi P. Ini kan kontraposisinya. Kontraposisi dari P maka Q kan negasi Q maka negasi P. Kan punya nilai kebenaran yang sama dia. Ya, jadi kalau nanti ada P maka Q, kalau premis duanya negasi Q, kita bisa menyimpulkan simpulannya adalah negasi P. Contohnya ini, jika segitiga ABC siku-siku di B, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat.
premis 2-nya ini AC kuadrat tidak sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Kan ini P maka Q, premis 2-nya negasi Q. Maka konklusinya adalah negasi P. Negasi P itu apa? Segitiga ABC tidak siku-siku di B, gitu ya. Itu kira-kira modus apa namanya kalau tolens itu adalah pakai kaidah kontraposisi P maka Q, premis 2-nya itu negasi Q-nya, maka konklusinya adalah negasi P-nya. Wah, ini dibutuhkan sekali Pak dulu waktu ujian masuk perguruan tinggi itu ya. Besok kalau Anda masuk lagi Anda bisa pakai ini kalau Anda mendaftar lagi. Daftar kemana? Matematika UGM, nah, percuma. Kalau Anda matematika kok di prodi di kampus lain percuma. Kecuali kalau Anda pengen masuk ke prodi yang lain, silahkan. Tapi kalau foto-foto matematikanya ya di mana aja belajarnya sama gitu ya. Makanya saya ngajar di industri itu ada anak industri UNS yang pindah ke UGM. Saya tanya pindah ke prodi mana? Ternyata masuknya prodi industri juga di UGM. Nah, apa ini tanya? Ya mungkin lebih keren kampusnya gitu ya. Tapi padahal yang dipelajari sama sebenarnya. Ini yang ketiga, silogisme. Silogisme, apa itu silogisme? Nah ini pakai kaidah transitif ya, seperti transitif itu. P maka Q, terus Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Ini kan gampang. P maka Q, Q maka R, kesimpulannya P maka R. Itu ya. Kadang-kadang dalam soal tidak semudah itu. Kadang-kadang ya namanya soal ya, dibuat agak biar mikir gitu ya. Ini nanti ketika premis 1-nya itu premis 1, premis 2, konklusi kesimpulan P maka Q, Q maka R, kesimpulannya P maka kadang-kadang nggak begitu. Ini bisa divariasi, Anda hati-hati. Jadi kenapa? Karena implikasi itu punya nilai kebenaran yang sama dengan kontraposisi. Jadi misalkan di sini P maka Q, di sini kita diberikan negasi R maka negasi Q. Bagaimana kesimpulannya? Nah, kesimpulannya di sini bisa dua macam. Bahkan di sini juga bisa dua macam. Ini bisa P maka R boleh, atau kita bisa menyimpulkan negasi R maka negasi P juga boleh. Kenapa? Karena ini dengan ini punya nilai kebenaran yang sama kontraposisinya. Jadi itu. Ini kan hanya kontraposisi dari ini saja. Jadi ini sama saja dengan ini. Ini kesimpulannya bisa P maka R, juga bisa sebaliknya ini berarti negasi R maka negasi P gitu ya. Yang ketiga kadang-kadang dibalik apa ya malah. Misalkan ini nggak ada kaitannya dengan ini ya. Ini ada yang lain lagi misalkan negasi P maka negasi Q misalkan ya. Terus negasi R maka negasi I. Nah, Q itu kan. Biar semua kayaknya nggak bisa. Yang ini sama dengan apa tadi? Ini sama dengan Q maka P. Yang ini sama dengan Q maka R. Nggak bisa. Soalnya kalau yang ini negasi Q maka negasi R itulah ini bisa. Karena yang ini setara dengan ini, yang ini setara dengan R maka Q. Nah, ini kan. Nanti kesimpulannya apa? Kita bisa menyimpulkan yang pertama ini negasi P maka negasi R, atau kesimpulan yang kedua adalah R maka P. Itu variasi-variasinya dari silogisme, jadi tidak harus selalu sesederhana yang ini ya. Kadang-kadang dibuat biar agak sedikit mikir gitu kan. Loh, ini nggak pakai kata-kata tidak, kalau yang di sini ada kata-kata tidaknya gitu lah. Itu mungkin adalah salah satu variasi dari ini yang saya tulis di papan itu. Itu kira-kira yang sampai hari ini cukup dulu.